Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Saya habis sholat subuh biasa. Saya bikin kontennya di habis sholat subuh. Kalau kemarin kita bahas bisnis tanpa modal. Oke, kita sekarang bahas bisnis apa. Sekarang kita mau bisnis apa yang tepat buat diri kita sendiri, itu apa. Ini saya sudah rangkum yang jelas. Itu bisnis itu harus sesuai dengan passion, dengan keahlian yang ada, dengan ilmu yang sudah dimiliki, dengan pengalaman-pengalaman yang ada ya. Itu bisnis yang istilahnya lebih tepatnya, karena kita dikasih ilmu itu kita disuruh mengamalkan. Nah, itu petunjuk satu, bahwa bisnis itu bukan berdasarkan nafsu, tapi bisnis itu adalah petunjuk yang kita ikhtiar untuk melakukan petunjuk, bukan ikhtiar melakukan nafsu. Nah, itu nanti dipelajari dari cara menentukan bisnis ini ya. Kemudian tren. Kemudian setelah kita tahu tentang pengalaman, ilmu yang kita miliki, lalu apa yang ada yang tersedia, itu kita mencari tren yang berhubungan dengan yang kita miliki tadi. Setelah tren itu berhubungan, kemudian kita mulai potensi mengenai yaitu mempelajari cara menghitung potensi ROI, return of investment. Jadi margin keuntungan jika kita melakukan sesuatu itu. Jadi kita punya pengalaman, punya ilmu yang sudah kita punya ya. Kemudian kita punya sesuatu, kita punya modal yang ada di depan mata. Nah, kemudian kita menentukan ROI. ROI dulu kita tentukan. Intinya ROI itu istilahnya marginnya. Jika kita lakukan mendapatkan marginnya berapa gitu. Kemudian menentukan pasar, yaitu pasarnya itu lingkupnya seperti apa. Pasarnya itu lingkupnya dalam arti golongan segmen tertentu, atau bisa dilakukan secara offline atau online. Nah, itu nanti kita cari tahu. Kalau online ya kita lakukan online, berarti kita buka medsos, kita bikin konten, kita bikin iklan-iklan di medsos yang semenarik mungkin. Nah, kemudian kalau offline ya kita bisa mencoba canvassing, kita door to door, kita nawarkan bisnis kita, barang kita, atau ide kita ke orang-orang secara door to door. Kemudian
Setelah itu merencanakan bisnis. Kita harus punya planning. Harus punya planning itu dalam arti kita harus punya rencana, kita harus punya target sendiri. Punya target sendiri itu elemen-elemen apa aja untuk agar kita bisa memulai dari awalnya, yaitu misalnya oh kita butuh ini, tapi yang udah ada ya, kita memaksimalkan yang udah ada, intinya seperti itu. Jadi kita memulai gimana caranya, lalu kalau kita belum punya, ada teman yang punya atau saudara yang punya, ada orang yang punya, ya kita negosiasi untuk memenuhi kebutuhan kita. Intinya ini kan lanjutan dari kemarin, bisnis tanpa modal sebenarnya itu. Jadi potensi kita gunakan, jadi kita benar-benar all out istilahnya dalam ilmu negosiasi, dalam ilmu keahlian yang sudah kita miliki, pengalaman dan istilahnya passion kita, istilahnya kita suka apa, itu kita libatkan semua. Kemudian bisnis itu lalu memulainya itu setelah elemen semuanya tersusun, itu baru kita menargetkan kapan kita mulai, lalu kita targetkan misalnya bulan ini, awal bulan kita targetkan kita jalan melalui, misalnya kita melakukan jalan lewat karena pemasaran, misalnya pemasaran berarti kita lakukan, coba kita online atau kita canvassing. Nah, pilih salah satu dulu. Kalau canvassingnya berarti door to door, kalau online ya kita online, kalau bisa barengan ya barengan, tapi bukan barengan dalam arti satu waktu, tapi secara bergantian dalam satu hari. Misalnya kita jadwalkan dalam satu hari mungkin canvassing jam berapa sampai jam berapa, lalu online-nya dari jam berapa sampai jam berapa, lalu kita bikin konten-kontennya lah, istilahnya brosur-brosur atau bahan untuk marketing online-nya itu semenarik mungkin kita cari waktu gitu. Setelah itu, setelah mulai pemasaran, kita lakukan secara konsisten dan istiqomah. Mungkin kita punya target 1 minggu atau 1 bulan. Kita tentukan area dulu, setelah area itu kita tentukan ada berapa kira-kira jumlah istilahnya customer yang terjaring. Istilahnya dari 100 customer mungkin ada respon, ada feedbacknya itu berapa, feedbacknya itu mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kita bisa nilai dari feedbacknya itu. Kemudian kita evaluasi lagi cara penyampaian mungkin, lalu cara produk knowledge kita pahami lebih mendalam, kemudian istilahnya kita cara menawarkan juga, SOP dalam menawarkan. Setelah itu baru kita ambil langkah yang lainnya. Jika istilahnya itu 100 yang lolos 3, berarti dalam satu daerah mungkin dalam lingkup beberapa kilometer dari tempat kita, lalu kita perluas lagi, kita coba sampai kita istilahnya target waktu, kemudian menghasilkan berapa respon, feedback, atau mungkin insya Allah bisa pecah telur dalam arti barang laku atau ide kita terjual atau sesuatu apa yang kita usahakan menghasilkan. Nah, setelah itu baru kita adakan pengembangan, evaluasi, review.
kemudian mengembangkan di beberapa wilayah yang istilahnya belum terjangkau, istilahnya seperti itu untuk pengembangan bisnis. Kalau dari segi pribadi saya ini, nah, karena saya orang Muslim, itu ada pedoman hadisnya juga, itu bahwa ada pedoman hadis bahwa hari ini jika sama dengan hari kemarin adalah kita termasuk orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang yang celaka. Makanya kita hari ini harus melakukan yang terbaik. Kita harus melakukan yang terbaik untuk hari ini, bukan untuk esok hari ya, tapi untuk hari ini apa yang kita lakukan terbaik. Kemudian secara pribadi itu kita bisa melakukan review itu meningkatkan performa atau meningkatkan keilmuan dari pribadi kita sendiri, yaitu dengan cara, kalau saya itu 10 menit, hanya 10 menit, 5 menit untuk review, 5 menit untuk perancangan esok hari. Itu saya lakukan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur saya berpikir dari tadi pagi sampai mau tidur itu saya melakukan apa saja. Saya melakukan ini, itu, lalu direview. Apa ada yang salah? Apakah ada ilmu yang saya dapat? Apakah itu menghasilkan? Apakah ada hikmahnya? Apakah itu berguna? Apakah itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang belum benar? Kita review 5 menit aja sebelum tidur, kemudian setelah kita review, kita 5 menit berikutnya adalah merencanakan dari review itu tersebut untuk memperbaikinya di esok hari. Berarti besok harus begini, karena berdasarkan pengalaman yang kita review 5 menit sebelumnya, 5 menit berikutnya kita merencanakan untuk memperbaiki di esok hari. Itu yang saya lakukan pribadi, setiap malam, insya Allah sebelum tidur itu hanya 10 menit, 5 menit untuk review dan 5 menit lagi untuk merencanakan perbaikan atau rencana baru untuk esok hari. Itu kira-kira tips yang istilahnya saya lakukan selama ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nggak usah panjang lebar ya, istilahnya cukup padat saja dan insya Allah berisi. Semoga manfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.